Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Para jamaah Masjid Rawdatul Falah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala nikmatillah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa jamaah sholat isya wa tarawih, insyaallah witir sekalian nanti. Mudah-mudahan upaya kita mengisi Ramadan ini dengan lagu lampa yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Ada salah satu kitab namanya Hayatul Qulub. Di sana dijelaskan an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari sahabat Jabir, riwayat dari sahabat Jabir dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza kana akhirul lailatin min Ramadana," ketika malam akhir-akhir Ramadan seperti sekarang ini kan sudah mulai mau berakhir. Kita lihat ini mungkin awal-awal dulu sopnya sampai ke sana ya. Tapi kalau sudah akhirnya maju tambah maju. Bukan kegiatannya yang maju tapi softnya yang maju. Jadi di sana sebutkan idza kana akhirul lailatin min Ramadan bakat. Kalau baca itu bakatis samawati wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di akhir bulan Ramadan, malam bulan Ramadan begini ini, langit, bumi dan malaikat itu menangis. Malaikat itu menangis sambil mengatakan musibah untuk umat Muhammad ini, musibah. Akhir-akhirlah salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu musibatin hiya?" Musibah apa Rasul? Kok sampai malaikat, langit, bumi ini kok menangis, ada musibah apa? Dijawab oleh baginda Rasulullah, "Dhahabu Ramadan." Hilangnya bulan Ramadan. Makanya orang-orang tua dulu itu kalau sudah malaman kan iktikaf sampai subuh, bahkan ada bawa bangkelan. Sekarang ini banyak yang masjid sudah menyiapkan iktikaf, sholat qiyamul lail, ada yang menyiapkan sahur bersama loh gitu. Itu yang datang itu masih 1-2 gitu. Masih 1-2. Enggak tahu di Rawdatul Falah ini kan jamaahnya rukun tadi banyak semua itu. Allahumma amin alhamdulillah gitu. Kenapa gini? Kata baginda Rasul, "Dhahabu Ramadan," ilangi bulan Ramadan. Karena apa? Li'annal hasanati fi mujtami'atun. Karena dalam bulan Ramadan itu kebaikan-kebaikan terkumpul. Dakwah-dakwah, doa-doa kita ini diijabah oleh Allah. Sodako itu makbulatun, diterima oleh Allah. Bahkan perbuatan-perbuatan yang baik itu jamaah rahimakumullah mudha'afatun, dilipat gandakan oleh Allah. Tidak hanya 10 ila sab'imi atidipin sampai 700, bahkan lebih dari 700. Fa idza bakatis samawati wal ardu li ajlina, kata baginda Rasul. Ketika langit dan bulan itu nangis untuk kita, menangisi kita semua. Ayu musibatin a'dhamu min dhahabi Ramadan, mana musibah yang lebih besar dari hilangnya bulan Ramadan, dari ditinggalkannya bulan Ramadan itu. Langit,
bumi menangisi kita. Wa nahnu ahaqqu bil bukai wa ta'assufi. Mestinya yang menangis itu kita, yang sedih itu kita, karena terputusnya min hadil karomat wal fadail, dari banyaknya karomah-karomah, kemuliaan-kemuliaan, dan banyaknya fadilah-fadilah yang ada di dalam bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, ada di kitab lain kaitannya dengan fadilah, karomah, kemuliaan bulan Ramadan itu. Sampai-sampai Allah itu bersabda melalui baginda Rasul hadis qudsi, kullu amali bani adam lahu. Insyaallah sudah banyak yang dengar. Setiap amal perbuatan yang baik itu untuk hambanya, untuk siapa yang berbuat itu, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana jazibi, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya, kata Allah. Kenapa kok ya sampai demikian? Di kitab Zubdatul Wa'idin disebutkan li'anna shauma sirrun, karena sesungguhnya puasa itu adalah ibadah rahasia. La yarahu ahadun illallah, tidak ada yang tahu, seorang pun tidak ada yang tahu orang itu puasa atau enggak, kecuali Allah dan orang yang puasa itu. Bikhilafi sa'iri ta'ah, lain dengan ibadah-ibadah yang lain. Misalnya kita jamaah, banyak yang tahu. Kita zakat minimal kalau di itu tuh mustahik zakat itu tahu. Kita haji misalnya, ngapunten, haji misalnya itu bukan rahasia lagi. Kadang-kadang hajinya masih 10 tahun lagi, masih 2034 sa-RT wis krungu kabeh. Enggak ada rahasia lagi. Kadang-kadang nggih ngapunten ibu-ibu atau bapak-bapak itu bilang ke temannya, alhamdulillah saya sekarang. Lu ada apa, Pak? Alhamdulillah. Aku wis petang wulan iki bisa nglakoni poso Senin Kemis. Lho sing takok iku lho sapa? Nggih. Padahal sedekah kadang kita mengeluarkan itu minta diumumkan. Umumno bae. Umumno ndak sik ruwang akeh gitu loh. Nggak tahu kalau niatnya diumumkan itu biar menjadi spirit bagi yang lain, menjadi inspirasi bagi yang lain, tujuannya baik, bagus. Kalau diumumkannya itu biar diketahui orang, loh aku loh bisa nyumbang 1 juta dah. Lain masalahnya. Nah, puasa ini adalah ibadah yang rahasia. Kadang-kadang ngapunten ada di satu instansi itu guayai paling lele, napa ngelele itu, Pak? Paling lemes gitu. Padahal mari mangan nduk jaba. Loyo. Wah, lho apa amamu mabungi gak sahur. Lho manten makan ngoten iki dijaba. Mari mangan sing sikile ketok niku lho. Masyaallah. Padahal ibadah puasan kan rahasia. Dari rahasianya ibadah itu walidaqola alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, idza kana yaumul qiyamah yaji'u qaumun lahum ajnihatun ka ajnihatit tayri fayatiruna bi ala khitanil jannah. Nanti pada hari kiamat itu ada segolongan umat, segolongan kaum. Yang segolongan kaum itu yatiruna ala khitanil jannah. Yang mereka itu lahum ajnihatun, kayak mempunyai apa itu? Sayap. Ka ajnihatit tayri, kayak sayapnya burung. Langsung melompat terbang ala khitonil jannah, di atas temboke surga, gampangane di halaman gitu. Jadi itu ada pagar itu di halamannya itu. Golongan kaum penjaga surga bingung, khazinul jannah bingung. Ditanya, man antum? Siapa Anda semua ini? Anda semua ini siapa? Kok langsung ujuk-ujuk ada di sini itu? Ada apa? Tiba-tiba ada di sini itu. Siapa Anda semua? Dijawab, nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami ini termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan kita masuk kategori ini. Allahumma amin. Karena banyak orang yang masuk surga itu bighairi hisab. Salah satunya ya ini dalam kitab Zubdatul Wa'idin. Akhirnya tanya yang kedua, harra'aitumul hisabah,
Apakah sampean tadi umat Muhammad tidak melalui hisab? Fayaquluna, mereka jawab, lah kami tidak dihisab. Tanya yang kedua, yang ketiga, haraitu musyrata. Apakah sampean tadi tidak melalui sirat titian? Kita kan tahu bahwa gampangannya ini tempat hisab, terus ini surga, di bawahnya itu kan neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Jadi penghidupannya panguripe neraka itu hijarah sama manusia ya, belulang manusia yang masuk neraka itu, naudzubillah min dzalik. Apakah sampean tadi tidak melalui sirat? Fayaquluna, mereka jawablah kami tidak melalui sirat tapi langsung terbang. Ditanya yang terakhir umat Muhammad, bima wajadtum hadi darajah ya umat Muhammad. Wahai umat Muhammad, sampean mempunyai derajat seperti ini itu waktu di dunia itu melakukan ibadah apa? Dijawab jamaah rahimakumullah oleh umat Muhammad itu. Dijawab, abadanallaha sirram fi darid dunya wa adkhalanal jannata sirram fi daril akhirah. Kami dulu waktu di dunia itu selalu ibadah dengan rahasia. Gak ada orang yang tahu saya itu ibadah. Dan sekarang kami ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya di akhirat ini juga dengan rahasia. Makanya nilai puasa, fadilahnya puasa, kemuliaan puasa itu sedemikian rupa. Jangan sampai itu kita puasa waktu Ramadan posoe apik itu. Mari Ramadan balik lagi. Jadi istilahnya kawan-kawan poso tomat itu. Ramadan tobat, mari raya kumat. Biasa maca Quran, habis hari raya wis gak baca Quran lagi. Biasanya jamaah, habis Ramadan tidak jamaah lagi. Kalau tersinggung, astagfirullahaladzim, subhanallah. Ada itu misalnya ada ibu-ibu, ngapunten, misal ibu-ibu itu ratingnya nganan, belok ngiri, kadang itu di jalan itu misalnya kadang-kadang ya bapak-bapak gak ibu-ibu tok itu. Tapi pun macam-macam sama the power of mak itu ya. Gak bisa ngalahkan itu sama beliau-beliau. Misalnya itu langsung tersinggung karena Ramadan, astagfirullahaladzim. Nek di luar Ramadan langsung misus gak karu-karuan gitu. Jadi ini yang termasuk dirindukan surga Allah itu salah satunya hafidul lisan, orang yang menjaga lisan kita ini, Pak. Dalam Ramadan sebulan penuh kita dibiasakan untuk ngomong yang baik. Kepada anak-anak kita ngomong baik, kepada istri kita ngomong baik, kepada suami kita ngomong yang baik, kepada handai tolan kita ngomong yang baik. Karena apa? Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wallahi la yu'minu, sampai 3 kali. Demi Allah seseorang itu tidak beriman. Demi Allah seseorang itu tidak beriman. Demi Allah seseorang itu tidak beriman. Gila, salah satu sahabat bertanya, wa ma ya Rasulullah, sinten niku tiyang sing boten beriman wahai Rasul? Dijawab oleh Rasulullah, alladzi la ya'mannu jaruhu bawa'iqau, yaitu seseorang yang tetangganya tidak merasa nyaman karena perangai buruknya. Atau satos ini Pak, ibu-ibu gitu. Walaupun naharuhu siamun walailuhu qiyamun, siangnya selalu puasa, malamnya qiyamul lail, di sela-sela itu talil Quran, membaca Quran terus. Tapi tiap harinya gregetno tanggane. Napa gregetno tanggane? Gregetno koleganya, gregetno anak buahnya, menyakiti perasaan orang lain. Kata baginda Rasul, tidak termasuk orang yang beriman dengan baik. Makanya soma itu, mansoma Ramadana itu ada terusannya, imanau wahtisaban. Sapa sing poso niate iman terus mencari ridha Allah, tidak digaya-gayaan, Pak. Jadi kadang Senin nang kantor itu lemes, kok lemes nyuduno poso dah Senin sunah. Terus sing takok iku sapa? Kadang-kadang kita umroh bareng itu kan, tanggane kok ono sing roh umroh budal. Kepengen roh teng Hijir Ismail difoto sampai talang masih diketokno, cret dikirim nang. Iku lho apa niku.
Hati-hati loh Pak, nggih. Hati-hati loh. Kita dakwah atau pamer itu yang tahu adalah diri kita. Karena diterimanya satu ibadah syaratnya dua. Yang satu sesuai syarat rukunnya, yang kedua adalah ikhlas. Ingat Pak, nama masjid jenengan Raudhatul Falah. Masya Allah. Pertamanan wong sing bejo-bejo itu berarti swarga. Padha karo jenenge swarga. Raudhatul Falah, pertamanan orang yang bahagia. Nah, orang bahagia Raudhatun min riyadil jannah. Ini wa membari antara dalam Rasulullah sama mimbari Rasulullah ini raudhah min riyadil jannah. Makanya hati-hati. Nah, kadang-kadang guayai itu kan saat ini kan gini Pak. Kadang-kadang sininya bisa jaga, tangannya yang nggak bisa jaga. Ada fitnah langsung. Misalnya Ustadz Makhrus mau nikah lagi oleh Rondo Sugi misalnya, padahal ya ndak, akhirnya sak masjid terus kabeh kan keporo ini misalnya. Makanya hati-hati Pak dalam Ramadan. Jadi ini jamaah rahimakumullah, mari kita berupaya semaksimal mungkin. Jangan sampai kadang-kadang itu kita jam 2 itu bangunkan temannya dalam grup tahajud. Padahal dek ini kuna jeding piece of surtok terus turu maneh. Astagfirullahaladzim, kelakuan umat Muhammad kok ini. Goayayo tahajud. Alhamdulillah tahajud. Padahal ngene ku wae, Pak. Piece of sur turu maneh, tapi disempatno ngene dhisik. Ya terus iku gawe apa? Kecuali jenengan kali jenengan misale kula kali Ustaz Makhrus nilpun mun tahajud Gus. Dereng Pak, ayo tahajud bareng. Karena ini jamaah itu baru bangunkan. Membangunkan kok nduk WA. Nduk grup pisan. Nyodono nang gitu tuh setiap jam 3 itu atau jam 2 itu nggih ngoten. Tahajud koyo ustaz-ustaz to dhewe. Padahal ya niku piece of curtok. Jadi niki monggo di akhir Ramadan pemale samangke niki sekarang ini malam 3 nggih. Malam 3 sebentar lagi kita ditinggalkan Ramadan. Mari kita maksimalkan. Mudah-mudahan dalam Ramadan 1444 Hijriah ini kita diterima oleh Allah puasa kita diberi keberkahan hidup, keluarga yang barokah, ilmu yang barokah, rizki yang barokah, dzurriyyah yang barokah, dan kalaupun dipundhut oleh Allah mudah-mudahan diberi pungkasan yang husnul khotimah bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.